Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, masyarakat hidup dalam keakraban. Semua orang saling mengenal dan menjaga hubungan erat, menciptakan lingkungan yang terasa aman dan nyaman. Salah satu tokoh yang paling dihormati di kampung ini adalah Bu Yanti. Bu Yanti dikenal sebagai wanita yang sopan, ramah, dan taat beribadah. Hampir setiap acara pengajian, beliau selalu hadir, bahkan sering menjadi panutan bagi ibu-ibu lainnya. Di mata masyarakat, beliau adalah sosok istri yang setia dan penuh kesabaran dalam merawat suaminya. Suaminya bernama Pak Jono, seorang pensiunan pegawai negeri yang sudah 3 tahun lamanya terbaring sakit akibat stroke. Namun, di balik citranya yang begitu dihormati, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kuduga sebelumnya, sesuatu yang mengubah pandanganku terhadapnya selamanya. Malam itu, sekitar pukul 9.30, aku berjalan pulang dari rumah temanku. Jalanan kampung sudah sepi, hanya suara jangkrik yang bersahutan dan gonggongan anjing di kejauhan yang menemani langkahku. Lampu-lampu rumah warga sebagian besar sudah padam, menandakan orang-orang telah beristirahat. Rumahku kebetulan berada di sebelah rumah Bu Yanti. Saat aku melewati rumahnya, samar-samar terdengar suara aneh dari dalam. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya, mengira itu hanya suara televisi atau radio yang menyala. Namun, semakin kudekati, suara itu terdengar semakin jelas dan janggal. Akhirnya aku berhenti. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Dari luar, rumah Bu Yanti tampak sunyi. Lampu ruang tamunya masih menyala, tetapi gorden jendelanya tertutup rapat. Namun, aku melihat ada celah kecil di salah satu jendelanya. Rasa penasaran terus menguasai pikiranku. Aku mendekat dan mengintip melalui celah itu. Tak kusangka, apa yang kulihat membuat dadaku berdebar kencang. Di dalam ruangan itu, Bu Yanti duduk di kursi dengan sebatang terong di tangannya. Namun, bukan untuk dimakan. Wajahnya terlihat kosong, matanya menerawang, dan gerakannya sulit untuk kupercaya. Aku terpaku di tempat, tak bisa mengalihkan pandanganku. Aku segera menjauh dari jendela, napasku tercekat. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya salah lihat. Namun, adegan yang baru saja kusaksikan terus terngiang di kepalaku. Aku buru-buru melangkah pulang, tapi pikiranku kacau. Malam itu, aku nyaris tak bisa tidur. Aku terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Bu Yanti. Apakah beliau benar-benar sesuci yang selama ini kulihat? Keesokan harinya, aku mulai memperhatikan Bu Yanti dengan lebih saksama. Biasanya, beliau selalu tersenyum ramah kepada orang-orang, tetapi entah mengapa, sekarang aku melihat ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Seperti ada beban yang ia sembunyikan. Rasa penasaranku semakin menjadi. Aku memutuskan untuk menghubunginya melalui WhatsApp. "Assalamualaikum Bu, apa kabar? Gimana pengajian kemarin?" tanyaku saat itu. Aku mencoba membuka percakapan dengan sopan, tanpa menyinggung kejadian malam itu. Bu Yanti membalas dengan cepat. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Nak. Pengajian kemarin berjalan lancar. Kenapa tiba-tiba tanya?" Jawabnya. "Oh, nggak ada apa-apa Bu. Cuma mau ngobrol saja," ujarku lagi. Sejak saat itu, aku mulai lebih sering menghubungi Bu Yanti. Awalnya, percakapan kami hanya seputar hal-hal biasa. Namun, lama-kelamaan, aku mulai berani mengarahkannya ke topik yang lebih personal. Suatu hari, aku menerima pesan yang tak kuduga. "Nak, bisa ke rumah Ibu sebentar. Ibu mau bicara." Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang. Ada sesuatu dalam pesan itu yang terasa berbeda. Dan pada akhirnya, aku bergegas menuju ke rumah Bu Yanti. Saat tiba di rumah Bu Yanti, suasana terasa aneh. Lampu ruang tamu tidak seterang biasanya, hanya temaram. Di atas meja, hanya ada secangkir teh hangat. Aku duduk di kursi, di hadapannya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Bu Yanti menatapku lembut,
lalu menghela napas panjang. "Apa yang kamu lihat malam itu?" Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan, "Jangan ceritakan kepada siapapun ya. Ini rahasia kita," ujarnya. Aku terdiam. Rasa gugup menyelimuti diriku. Bingung mau jawab apa. Akhirnya aku jawab dengan jujur. Aku nggak sengaja Bu, jawabku lirih. Bu Yanti tersenyum tipis. "Ibu tahu. Tapi Nak, Ibu mohon, jangan sampai orang lain tahu ya." Aku mengangguk. "Baik Bu, saya janji." Sejak saat itu, hubungan kami semakin berubah. Aku mulai lebih sering mengunjungi rumahnya, lebih sering mengobrol dengannya. Aku bisa merasakan bahwa di balik senyum dan ketegaran Bu Yanti, ada kehampaan yang begitu dalam. Lambat laun, ia mulai terbuka kepadaku. Ia bercerita tentang hidupnya yang terasa hampa setelah suaminya jatuh sakit. Tentang bagaimana ia merasa sendiri, meski dikelilingi banyak orang. Tiba-tiba Bu Yanti berceloteh. "Aku hanya manusia biasa Nak," katanya suatu malam, suaranya bergetar. "Aku juga punya keinginan, punya perasaan. Tapi, keadaan memaksaku untuk menekan semuanya." Ucapnya dengan nada pelan. Aku hanya bisa diam mendengarkan. Aku mulai melihat sisi lain dari Bu Yanti, sisi yang tidak pernah ku ketahui sebelumnya. Hari demi hari, kami semakin akrab. Aku sering membawa makanan atau minuman saat berkunjung. Kami mengobrol tentang banyak hal, dari cerita masa lalu hingga harapan yang tak lagi bisa ia wujudkan. Namun, aku sadar, semakin lama aku terlibat, semakin besar risikonya. Suatu hari, saat aku baru saja keluar dari rumah Bu Yanti, Bu Lina, salah satu tetangga, tiba-tiba menghentikanku. "Kamu sering ke rumah Bu Yanti ya?" tanyanya dengan nada penuh arti. Aku berusaha tetap tenang. "Iya Bu, saya cuma bantu-bantu. Nggak ada apa-apa." Bu Lina menatapku lama, seolah mencari kebenaran dalam kata-kataku. "Hati-hati ya Nak, orang-orang bisa berpikir macam-macam loh sama kamu," ujar Bu Lina mengingatkanku. Aku tersenyum kecil, lalu berpamitan. Namun, ucapannya terus terngiang di kepalaku. Aku sadar, jika aku terus seperti ini, cepat atau lambat orang-orang akan mulai curiga. Tapi, yang lebih mengkhawatirkanku adalah, aku sendiri sudah semakin terikat dalam hubungan ini. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya semua ini akan berujung. Yang aku tahu, rahasia ini harus tetap tersimpan rapat. Dan sejauh ini, hanya aku dan Bu Yanti yang tahu sejauh mana semuanya telah terjadi. Singkat cerita, di suatu malam yang cerah dengan bulan dan bintang-bintang yang berkilauan, aku merasa gelisah. Sejak percakapan terakhirku dengan Bu Yanti, pikiranku terus dipenuhi oleh bayangan dirinya. Aku tidak tahu pasti apa yang membuatku begitu penasaran. Mungkin rasa ingin tahu, mungkin juga sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penasaran. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk keluar rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kampung sudah benar-benar sepi, hanya suara serangga malam yang terdengar di kejauhan. Aku melangkah pelan menuju rumah Bu Yanti. Saat tiba di depan rumahnya, aku melihat lampu ruang tamunya masih menyala redup. Tirai jendelanya tertutup seperti biasa, tetapi ada celah kecil di bagian pinggirnya. Aku tidak tahu apa yang mendorongku untuk mendekat dan mengintip ke dalam. Namun, begitu aku melihat apa yang ada di dalam, jantungku langsung berdegup kencang. Di dalam ruangan, Bu Yanti duduk di kursinya. Ia mengenakan daster tipis berwarna coklat, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini sedikit berantakan. Tapi bukan itu yang membuatku terkejut. Di tangannya, ia memegang sebatang singkong yang cukup besar. Namun, bukan untuk dimakan. Matanya terpejam, bibirnya sedikit terbuka, dan napasnya tersengal-sengal. Gerakannya pelan, tapi ada sesuatu yang begitu intens dalam ekspresinya. Aku terpaku, tubuhku seolah membeku di tempat. Aku tidak bisa berpaling, meskipun aku tahu aku seharusnya tidak melihat ini.
Namun, entah bagaimana, kakiku tanpa sadar bergeser sedikit. Dan saat itu juga, tanpa sengaja, kakiku menyenggol sebuah pot kecil di dekat teras rumahnya. Brak, bunyi itu memecah keheningan malam. Bu Yanti langsung membuka matanya lebar-lebar, wajahnya memucat. Ia menoleh ke arah jendela dengan panik. Dalam sekejap, tatapan kami bertemu. Di situ aku diam membatu. Bu Yanti pun terdiam, ekspresinya campur aduk antara terkejut, malu, dan ketakutan. Aku melihat bagaimana tangannya gemetar, buru-buru meletakkan singkong itu ke samping. Nafasnya masih tersengal, tapi kini bukan karena apa yang ia lakukan sebelumnya, melainkan karena kepanikan yang jelas tergambar di wajahnya. Aku segera mundur, berniat pergi sebelum keadaan menjadi lebih canggung. Namun, sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, pintu rumah tiba-tiba terbuka. "Nanak," suara Bu Yanti terdengar gemetar. Aku berbalik, melihatnya berdiri di ambang pintu dengan wajah yang masih diliputi rasa malu. Ia menggigit bibirnya, jelas tak tahu harus berkata apa. Aku sendiri pun tidak tahu harus bereaksi bagaimana. "Bu, saya nggak sengaja, maaf," suaraku nyaris tak terdengar. Bu Yanti menunduk, kedua tangannya meremas ujung dasternya. Jangan bilang siapa-siapa," suaranya hampir seperti bisikan. Aku menelan ludah. "Saya janji, Bu." Suasana begitu sunyi. Hanya suara napas kami yang terdengar di udara malam yang dingin. Bu Yanti menatapku dengan mata yang masih menyimpan keterkejutan. Namun, di balik rasa malunya, ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang bisa menjadi awal dari rahasia yang lebih dalam. Kulihat Bu Yanti masih berdiri di ambang pintu, wajahnya terlihat bimbang. Aku bisa melihat bagaimana tangannya sedikit gemetar, sementara matanya menatapku dengan sorot yang sulit diartikan, campuran antara malu, takut, dan sesuatu yang lain. Aku berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa atau berbuat apa. Suasana malam begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar di kejauhan. "Lebih baik masuk dulu," kata Bu Yanti akhirnya, suaranya nyaris seperti bisikan. Aku menelan ludah. Seharusnya aku menolak dan pergi. Seharusnya aku tidak melangkah lebih jauh ke dalam rumahnya. Tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara, dalam ekspresinya, yang membuatku tidak bisa berpaling. Dengan ragu, aku melangkah masuk ke dalam rumahnya. Begitu aku masuk, Bu Yanti buru-buru menutup pintu dan menguncinya. Ia bersandar di daun pintu sejenak, menghela napas panjang. Aku berdiri di tengah ruangan, tidak tahu harus berkata apa. Aku melihat singkong itu masih tergeletak di sofa. Pemandangan tadi masih terukir jelas di benakku. "Bu," aku mencoba membuka pembicaraan, tapi kata-kataku terhenti saat Bu Yanti menoleh ke arahku. "Maaf, kamu pasti kaget," katanya lirih. Aku hanya mengangguk pelan. Bu Yanti mengalihkan pandangannya, wajahnya masih memerah. Ia menggigit bibirnya sebentar, lalu berjalan ke arah sofa, mengambil singkong itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku memperhatikan setiap gerakannya, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, dengan suara pelan, hampir seperti gumaman, Bu Yanti berkata, "Bisakah kamu membantuku?" ujarnya lirih. Aku terdiam. Kata-katanya seolah menggantung di udara, membuat jantungku berdegup lebih kencang. "Bantu apa, Bu?" tanyaku, meskipun aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Bu Yanti menatapku, sorot matanya masih menyimpan kegelisahan. Tapi ada sesuatu yang lain di sana, sesuatu yang lebih dalam. Aku bisa merasakan hawa hangat yang mulai memenuhi ruangan, menciptakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Dan malam itu, sesuatu terjadi antara aku dan Bu Yanti, sesuatu yang tidak pernah kuduga akan terjadi dalam hidupku. Setelah kejadian itu Bu Yanti duduk di sampingku sambil merapikan semuanya. "Terima kasih atas bantuannya ya Nak," ujarnya sambil tersenyum bahagia. Di situ aku hanya diam,
dan sesaat kemudian akhirnya sesi selanjutnya pun terjadi. Dan, tibalah pagi menjelang dengan sinar matahari yang perlahan menyusup melalui celah jendela rumah Bu Yanti. Aku terbangun dengan perasaan campur aduk, bingung, canggung, dan entah bagaimana, ada perasaan bersalah yang mulai menggerogoti pikiranku. Aku menoleh ke arah Bu Yanti yang masih duduk di sofa, tatapannya kosong menatap lantai. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara kami selama beberapa menit. Hanya suara burung berkicau dari luar yang mengisi keheningan ruangan. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahku keluh. Bu Yanti akhirnya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Kamu pasti menyesal." Aku menatapnya, tidak tahu harus menjawab apa. Sejujurnya, aku sendiri belum yakin dengan perasaanku saat ini. Aku membuka mulut, tapi kalimatku terputus begitu melihat ekspresi di wajahnya, campuran antara penyesalan dan kesedihan. Bu Yanti tersenyum tipis, meskipun matanya masih menyiratkan kegelisahan. "Kita lupakan saja ya," katanya lirih. Aku hanya bisa mengangguk. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tidak ingin menambah beban di hati Bu Yanti. Apalagi Pak Jono masih ada, meskipun sakit. Aku juga tidak mau memancing kecurigaan warga kampung yang mulai sering melihatku keluar masuk rumahnya. Namun, sejauh apapun aku mencoba menjauh, kenangan tentang malam itu selalu menghantuiku. Ada saat-saat ketika aku ingin kembali, ingin berbicara lebih banyak dengannya, ingin memahami perasaan yang berkembang di antara kami. Tapi aku tahu, ada batasan yang tidak boleh dilanggar. Minggu demi minggu berlalu, dan hubungan kami perlahan kembali seperti semula, sekadar sapaan di jalan, senyum kecil saat berpapasan, dan obrolan singkat tentang hal-hal sepele. Namun, di balik itu semua, ada rahasia yang hanya kami berdua yang tahu. Rahasia yang akan selalu tersimpan dalam bayang-bayang malam.